Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Ferry Irawan pada Vena Melinda masih terus berproses. Besok, untuk pertama kalinya, rencananya Ferry akan dipanggil penyidik Polda Jawa Timur sebagai tersangka. Meski tidak secara langsung, kekisruan rumah tangga mereka menyeret nama Elma Theana yang dikenal sebagai sahabat Ferry. Sebab perjalanan cinta Ferry dengan Vena memang tak bisa lepas dari campur tangan Elma Theana. Semula, Ferry masih takut-takut karena belum lama bercerai dengan Anggi. Sementara Vena terlampau selektif dan tidak gampang didekati laki-laki. Tapi Elma berhasil membuat mereka melakukan pertemuan pertama. Sehingga dari sana terjalin kedekatan yang menjadi modal untuk membangun hubungan yang lebih serius. Kisah cintanya mereka berdua nih memang ada kontribusinya kita lah berdua gitu. Fer, lu mau nggak sama Vena gitu kan? Dia ketawa gitu kan. Nggak berani, dia bilang gitu, karena aku masih takut lah, dia bilang gitu. Berteman aja dulu mak, dia bilang. Diantar jemput lah ceritanya gitu. Aku bilang, wah ini kayaknya roman-romannya udah bisa deket nih gitu. Tapi pas aku tanya, Fer gimana? Belum gitu, masih teman aja masih belum berani gitu. Nggak lama kemudian ada cerita ya. Awalnya kan aku menolak juga Abi untuk jadi orang yang terdekat sama aku. Tapi dalam 2 hari yang aku lihat, ya mungkin Allah juga ya punya kuasa membolak-balikan hati aku. Karena keesokan harinya setelah aku tolak, karena Abi juga ngomong, oke, nggak apa-apa saya tetap jadi sahabat kamu sampai kamu menemukan orang yang bisa jadi suami kamu. Nah itu poin buat aku menjadi nyaman kembali. Dan besoknya terus aku bilang, aku doain kamu bahagia ya. Dan besoknya pas waktu sholat aku, yuk kita sholat yuk. Nah begitu dia jadi imam, itu sih yang bikin aku kayak kaget. Wah ternyata luar biasa apa yang aku impiin dari sholat-sholat tuh, ya Allah, supaya dapat imam yang mengiringi yang memimpin sholat-sholat tuh ada di dia semua. Tajwidnya bagus, doa-doa pendeknya bagus. Aku takjub sih memang. Kemudian sama Fania terutama, sama Fania tuh sayang banget. Dan Fania tuh apa yang gak mau lepas. Dan apa yang Abi punya sekarang mungkin belum terlalu banyak, tapi dia bela-belain buat Fania. Jadi dari hari ke hari itu yang aku nilai sih. Dan tiba-tiba aku yakin aja. Bersahabat sejak lama, Elma Theana mengaku dekat dengan Ferry karena kasihan. Ia bahkan menyebut dengan gamblang mengurus Ferry sebelum Ferry menikah dengan Vena Melinda. Sebelum sama Vena juga saya ngurusin. Dulunya kan memang waktu belum ada Vena kita selalu main bertiga kan. Aku, Dian, Ferry itu selalu kemana-mana bertiga. Dan aku sebagai seorang sahabat memang udah menganggap Ferry itu udah seperti adik. Jadi mensupport dia, membangkitkan semangat dia. Dia kan sering sakit, terus saya punya keyakinan bahwa Ferry ini bisa bangkit kok. Juga sebagai manusia udah dikasih kesempatan, mesti berusaha untuk bersyukur tadi supaya Allah jaga. Karena kalau cuma manusia mengandalkan diri sendiri itu bisa khilaf ya kan, tapi kalau hilaf, kecewa iya, karena tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasi gitu ya. Jejak persahabatan Elma Theana dengan Ferry Irawan memang panjang. Sebelum dijodohkan dengan Vena Melinda, Ferry pernah tinggal di rumah Elma untuk ikut mengurus wedding organizer yang didirikan Elma dan sahabat-sahabatnya. Lalu benarkah Elma kembali membela Ferry agar tak bercerai dengan Vena karena enggan ditumpangi hidup lagi? Atau karena Elma merasa bersalah telah menjodohkan Vena dengan Ferry? Kalau aku merasa bersalah, akunya mesti harus tahu dari awal dong. Ketemu sih enggak ya, aku cuma WA-WAan aja. Cuma aku berharap semoga dia bisa, udah nggak mau ikut-ikutan kayak dulu, takut salah. Aku malah, cuma aku bilang aku dampingin kamu dalam keadaan susah dan senang. Udah, kalaupun kamu terbukti salah, aku dampingin kamu. Kalau kamu terbukti kamu memang bersalah, ya udah aku support kamu supaya kamu lebih bisa lebih tenang. Karena kayaknya dia tuh dihujat banget gitu kan. Kasian juga, aku aja yang pernah punya rasa kesel sama Ferry, kecewa sama Ferry banget gitu. Aku bisa maafin dia gitu kan.
Kemunculan Elma Tiana membela Ferry Irawan di saat sedang terancam pidana karena melakukan dugaan KDRT memang agak misterius. Sebab pernikahan Ferry dengan Vena meninggalkan kisah pahit karena Elma bahkan tak diundang. Padahal sebelumnya pernikahan mereka akan diurus oleh WO milik Elma. Ferry tidak mengakui bahwa dia sudah bersumpah demi Allah bahwa kalau nggak salah saya sumpah hanya untuk orang tua dan hanya untuk istri. Oke. Terus kalau sumpah ke saya itu untuk apa? Mungkin untuk pembelaan kali ya, untuk membela diri atau enggak untuk lebih supaya meyakinkan. Untuk meyakinkan ya. Dia bilang sama kami, sumpah demi Allah, demi Rasulullah tidak akan ada acara apa-apa lagi di Jakarta kecuali di Bali. Setelah dia telepon saya, dia ngomong, Elma, maminya dia, mami sudah ngobrol sama saya, sepakat acara dibatalkan. Oh gitu ya, Fer? Iya, Mak, daripada nanti ada biaya-biaya lagi, lebih baik nggak diteruskan aja, jadi hanya diteruskan di Bali gitu kan. Jadi Ferry yang nelfon saya duluan. Saya telepon dengan Elma, saya bilang, Mak, mohon maaf kalau memang adanya biaya seperti ini, sepertinya ini di luar apa yang saya sudah bicarakan sama Mena gitu loh. Karena awal itu saya maunya sederhana banget dan budget itu memang sudah saya plot sudah lama. Dan saya itu berprinsip kepada siapapun, saya tidak pernah mau menikah merepotkan orang, apalagi meminta-minta dari orang. Jangankan ke orang lain, ke keluarga saya aja saya tidak mau merepotkan gitu. Apa yang menjadi kemampuan saya, itulah yang saya jalankan. Dan alhamdulillah istri saya itu sangat mengerti. Pecah kongsi antara Ferry dengan Elma dipicu oleh urusan biaya pernikahan. Kabarnya mereka terlibat cekcok besar. Oleh sebab Ferry merasa tertipu oleh Elma yang membuka endorse besar-besaran tanpa sepengetahuan Ferry dan Vena. Puncak konflik ini, Elma tak diundang saat sahabatnya itu menikah di Bali. Sekarang logika aja ya teman-teman. Kalau saya dari awal sudah dukung Ferry, semua di jejak digitalnya ada ya. Bagaimana kebersamaan kita lah waktu itu ada gitu ya. Terus tiba-tiba saya otaknya berpikir saya kok kayak mau ngegetok dia gitu loh masalah uang. Saya sampai bilang saya haram makan duit kamu, nggak akan saya kayak gitu. Terus kalau omongan-omongan itu kok Ferry berani mengatakan hal yang nggak berdasarkan data. Seiring berjalannya waktu, saya juga selalu diinfo bahwa saya itu alhamdulillah banyak yang ingin support, banyak yang ingin endorse, fully endorse gitu loh. Jadi ya kita sih senang-senang aja, karena kan kita tidak menginginkan hal yang seperti itu ya, tidak ingin berkeinginan bermewah-mewahan, karena saya mengukur kapasitas saya. Cerita perseteruan Elma dan Ferry ternyata berakhir anti klimaks. Setelah kini, Elma terlihat seperti mati-matian membela sahabatnya itu. Elma bahkan seperti tak peduli menjadi bulan-bulanan netizen karena dianggap terlalu membela Ferry. Memang, nyaris semua statement Elma ada aroma pembelaan pada Ferry yang disebutnya sudah pasrah. Termasuk ketika Vena Melinda tak memberi maaf, serta memilih mengajukan gugatan cerai. Bagi Ferry, semua ini dianggap sebagai perjalanan hidup yang memang niscaya sehingga tidak ada pilihan kecuali menjalani dengan hati ikhlas. Katanya pernah kamu telepon saya mau gugat cerai, benar nggak? Saya memang merasa ini udah cukup, kekerasan ini udah cukup. Saya cuma ingin fokus sama pekerjaan saya, sama anak-anak saya, dan insya Allah pulang dari Jakarta saya akan mengurus cerai. Dia nggak mau bikin sesuatu keadaan jadi lebih emosi. Intinya dia nggak mau melihat emosi supaya intinya dia udah pasrah aja. Jadi aku pasrah kalau emang Vena mau cerai sama aku nggak apa-apa mak. Mungkin ini jalan
udah jalannya seperti ini gitu kan. Tapi aku berharap aku bisa dia tahu bahwa aku tuh masih sayang, mencintai dan ingin memperbaiki. Tapi kalau Venanya udah nggak mau, ya mau gimana lagi. Perceraian sepertinya memang sudah berada di ambang pintu. Apalagi laporan polisi yang dilayangkan Vena membuat Ferry terancam masuk di penjara. Tapi bagi Elma Theana, Ferry terjebak pada sikapnya yang terlalu mengalah sehingga tak memiliki kesempatan untuk memberi penjelasan yang sebenarnya terjadi. Sebagai sahabat, Elma berharap kasus ini bisa diselesaikan dengan cepat agar tidak memberi kesedihan yang berlarut-larut. Karena kan menurut Ferry kan kenyataan yang sebenarnya tidak seperti itu, cuma kan nggak ada yang percaya gitu karena dia sudah terlalu banyak dijulitin netizen sebagai laki-laki yang gimana, udah tau lah kita ya gitu kan. Jadi dia ngebela diri itu udah nggak bisa, dia tuh pasrah walaupun dia berkali-kali bilang, "Ma, gue bukan orang jahat, Ma." Ya aku percaya, tapi gimana menjelaskannya gitu kan, karena kan buktinya kan memang terlihat di medianya kan seperti itu gitu kan. Ya kamu harus bisa bicara, aku bilang, dengan keadaan, dengan yang sebenarnya, jangan sampai akhirnya nanti tambah terpojok. Dia bilang, aku nggak mau bikin Vena marah, jadi lembek banget gitu loh. Aku kadang-kadang suka kesel sama Ferry tuh, kalau dibilang iya, kamu ini iya aja, intinya untuk meredakan emosi gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.